Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMK Negeri 4 SPP STMA Singkawang. Hari ini kita akan melaksanakan video pembelajaran berkaitan dengan panen dan penanganan pasca panen. Setelah melihat tayangan video panen dan penanganan pasca panen tanaman alpukat, murid dapat memahami 1. Taksasi hasil tanaman alpukat. 2. Persiapan panen. 3. Teknik panen. 4. Penanganan pasca panen. Sorting, grading, packing, labeling secara konvensional atau modern. Sebelum lanjut ke pembelajaran panen dan penanganan pasca panen, kita tes dulu ya pemahaman kalian tentang apa itu panen dan penanganan pasca panen. Yuk, kerjakan link berikut ini. Bagaimana hasil tesnya? Apakah memuaskan? Kalau tidak, tidak apa-apa. Nanti setelah melihat tayangan ini, kalian akan lebih paham bagaimana cara panen dan penanganan pasca panen tanaman alpukat. Alpukat lilin Sinca telah diakui sebagai varietas unggul nasional oleh Kementerian Pertanian RI. Varietas ini berasal dari pohon induk milik Bapak Sudarminto, seorang pelopor agrowisata di Taman Bougainville Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang bangga memiliki komoditas unggulan ini, yang juga mencakup varietas lainnya seperti Cempedak King dan Kelengkeng Diamond Ribber. Ciri-ciri alpukat lilin Sinca. 1. Kulit buah berwarna kuning kehijauan saat matang, mengkilap seperti lilin. 2. Daging buah bertekstur seperti mentega, pulen, dan rasanya manis. 3. Biji, ukuran buahnya bervariasi dengan berat mencapai 290 sampai 695 gram. 4. Pohon, genjah atau cepat berbuah, mampu menghasilkan buah dalam 1-2 tahun setelah tanam. 5. Pola berbuah. Berbuah sepanjang musim memungkinkan pemanenan yang lebih berkelanjutan. Alpukat lilin Singkawang adalah varietas yang menarik untuk dipelajari. Taksasi hasilnya sangat bervariasi, tergantung pada usia dan varietas pohon. Beberapa pohon bisa menghasilkan lebih dari 30 ton per hektar per tahun. Namun, ada juga pohon yang kurang produktif. Untuk mendapatkan taksasi yang akurat, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Usia pohon, perawatan, dan sistem penanaman sangat berpengaruh. Dengan informasi ini, kita bisa mendapatkan perkiraan hasil yang lebih spesifik. Mari kita eksplorasi potensi alpukat lilin Singkawang bersama. Taksasi hasil alpukat adalah proses memperkirakan jumlah buah alpukat yang akan dipanen dari suatu area tanam. Taksasi hasil pada tanaman alpukat lilin Sinca per pohon bisa menghasilkan sekali panen 50 kg sampai 60 kg. Kalian sudah mengetahui sejarah tanaman lilin Sinca dan taksasi hasilnya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan bagaimana panen dan penanganan pasca panennya. Teknik pemanenan, tentukan waktu panen. Waktu panen alpukat biasanya 3 bulan setelah berbunga. Kemudian kematangan buah ditandai dengan bagian pangkal buah sudah tampak kekuningan. Kemudian lakukan pemetikan buah dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan pada buah dan memastikan tidak ada buah lain yang ikut jatuh. Tanaman alpukat yang tinggi bisa menggunakan pemetik buah teleskopik yang terbuat dari tongkat panjang
dan dilengkapi keranjang atau jaring di ujungnya. Tanaman alpukat yang berbuah tidak tinggi, alat pemetik bisa menggunakan gunting pangkas atau pisau khusus untuk memotong tangkai buah agar tidak merusak pohon dan buahnya. Ingat, hindari petik terlalu muda. Memetik alpukat yang masih terlalu muda dapat mempengaruhi kualitas rasa dan teksturnya saat dikonsumsi. Penanganan pasca panen tanaman alpukat lilin Sinca meliputi 1. Sorting, yaitu memisahkan antara buah yang sudah matang dan buah yang belum matang. 2. Grading, yaitu mengelompokkan berdasarkan ukuran buah dan kualitas buah. 3. Penyimpanan. 4. Packing atau pengemasan. Dan yang terakhir, labeling atau pelabelan. Nah, itulah panduan lengkap kita dalam menguasai panen dan pasca panen alpukat lilin Sinca yang benar. Ingat, kunci keberhasilan bukan hanya pada bibit unggul, tapi juga pada penanganan pasca panen yang presisi. Demikian pembelajaran kita di bagian akhir pembelajaran panen dan pasca panen ini. Kami ingin mengetahui pemahaman kamu tentang materi yang telah dipelajari. Untuk itu, kami telah menyiapkan asesmen formatif. Silakan di-pause dan kunjungi link ini. Isilah dengan jujur agar kami bisa meningkatkan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eka Susanti, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 4 SDT STBA Singkawang. Pengalaman saya dalam menyusun video pembelajaran bersama komunitas belajar agribisnis tanaman, video pembelajaran ini sudah memenuhi unsur-unsur kerangka pembelajaran mendalam, baik itu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Demikian dan terima kasih. SPPSP Mangkal Berjaya. Dengan iman, dharma dan bakti, bekerja membangun membina demi kemajuan nusa dan bangsa. Wujudkan visi bertakwa, jiwa Pancasila dasar utama, berakhlak mulia selalu di hati, Tangguh, kompeten, penuh janji, berjiwa